Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat peserta PPG Daljab Kemenak 2025. Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun berada. Pada video sebelumnya saya sudah menyajikan pembahasan soal TAM modul pedagogik mapel guru kelas RA pada topik 1. Kali ini saya akan menyajikan pembahasan soal TAM modul pedagogik mapel guru kelas RA pada topik 2. Mari kita simak videonya. Indikator soal TAM pada topik 2 adalah definisi, konsep dan teori, sintaks, dan kontekstualisasi tentang Differentiation Based Learning atau DBL. Mari kita menuju soal nomor 1. Apa tujuan dari pembelajaran berbasis diferensiasi atau Differentiation Based Learning? Pilihan jawaban: A. Mengajarkan semua peserta didik dengan metode dan materi yang seragam. B. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang berprestasi lebih tinggi. C. Menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. D. Memisahkan peserta didik berdasarkan tingkat kecerdasan agar proses belajar lebih efisien. E. Menentukan satu metode terbaik untuk diterapkan kepada semua peserta didik. Mari kita bahas. Pembelajaran berbasis diferensiasi atau Differentiation Based Learning atau kita sebut DBL adalah keragaman layanan karena perbedaan karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar setiap peserta didik. Diferensiasi pembelajaran adalah keragaman layanan karena perbedaan karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki berbagai macam perbedaan seperti kemampuan, pengalaman, bakat, minat, bahasa, kebudayaan, cara belajar, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran DBL, tujuan yang penting atau utama adalah pada jawaban pilihan yang paling tepat adalah jawaban C. Menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Jawaban ini berdasarkan definisi dari DBL itu sendiri, yaitu keragaman layanan karena perbedaan karakteristik peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam DBL, diferensiasi konten berarti pilihan jawaban A. Mengubah cara penilaian berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. B. Memberikan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. C. Menyediakan tugas yang bervariasi tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. D. Menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran agar lebih menarik. E. Meminta peserta didik memilih materi yang mereka sukai tanpa batasan. Oke, dalam pembahasan, dalam pembelajaran berdiferensiasi, 4 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru adalah konten, proses, produk, dan lingkungan, serta iklim belajar di kelas. Yang dimaksud dengan konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu A. Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, maka pilihan yang tepat adalah B. Memberikan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Karena konten itu berarti adalah materi atau materi yang diberikan.
dengan karakteristik DBL itu sendiri, yaitu memberikan pembelajaran atau materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Mengapa diferensiasi proses penting dalam pembelajaran? Pilihan jawaban: memungkinkan peserta didik menghafal materi dengan lebih cepat. B. Menghindari penggunaan strategi pembelajaran berbasis kelompok. C. Memberikan peserta didik pengalaman belajar sesuai dengan gaya belajarnya. D. Mengurangi peran guru dalam proses pembelajaran. E. Menghapus kebutuhan akan asesmen formatif dan sumatif. Oke, dalam pembahasan, yang dimaksud dengan proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dia pelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh peserta didik dan di dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Oke Bapak Ibu, dalam hal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan peserta didik pengalaman belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Karena sesuai dengan makna diferensiasi, kali ini pada diferensi proses adalah bagaimana guru menilai bukan berdasarkan dari nilai kuantitatif atau angka, tapi guru menilai dari kualitatif atau proses belajarnya sehingga memberikan pengalaman yang bermakna. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru ingin menerapkan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Manakah contoh penerapan yang sesuai? A. Meminta semua peserta didik membuat laporan tertulis tentang suatu topik. B. Memberikan opsi kepada peserta didik untuk menyajikan pemahaman materi melalui presentasi, video, atau model fisik. C. Menyediakan suatu format ujian standar bagi seluruh peserta didik. D. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil ujian sebelumnya. E. Memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang sama untuk seluruh peserta didik. Pembahasan. Diferensiasi produk itu sendiri adalah hasil kerja atau tugas siswa dibuat fleksibel agar mereka bisa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Guru juga perlu menentukan kriteria penilaian dalam rubrik sehingga peserta didik tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana kualitas yang diharapkan dari setiap aspek yang harus dipenuhi mereka. Guru juga perlu menjelaskan bagaimana peserta didik dapat mempresentasikan produknya sehingga peserta didik lain juga dapat melihat produk yang dibuat. Produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Ini adalah makna dari diferensiasi produk, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan opsi kepada peserta didik untuk menyajikan pemahaman mereka melalui presentasi, video, atau model fisik. Nah, dari pembahasan itu sendiri, diferensiasi produk itu artinya mereka bisa mempresentasikan sesuai dengan pemahaman mereka, bisa melalui presentasi, video, atau model fisik. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana peran asesmen dalam DBL? Pilihan jawaban: A. Digunakan hanya di akhir pembelajaran untuk menentukan nilai akhir peserta didik. B. Tidak diperlukan karena pembelajaran berfokus pada eksplorasi individu. C. Berfungsi sebagai alat untuk memahami kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. D.
digunakan hanya untuk menilai peserta didik dengan kesulitan belajar. E. Tidak perlu dilakukan secara berkala karena peserta didik belajar secara mandiri. Pembahasan asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen ini membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Berfungsi sebagai alat untuk memahami kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Itu adalah fungsi dari atau peran dari asesmen dalam DBL. Oke Bapak Ibu, sekian pembahasan soal TAM modul pedagogik mapel guru kelas RA pada topik 2. Terus simak video selanjutnya dengan cara subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info update video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.